Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat, ketemu kembali dengan saya Abdul Rahim, Kepala SMP 5. Hari ini kita akan belajar bersama sambil menyelesaikan tugas kita selaku Kepala Sekolah untuk menyusun pengelolaan kinerja berbasis PMM yang sudah di-launching oleh Kemdikbud pada tanggal 15 Januari kemarin. Baik, saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, panduan teknis fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah sudah keluar. Kita akan mengacu ke panduan ini. Yang jelas kita selaku kepala sekolah termasuk sasaran pengguna pengelolaan kinerja. Kalau kemarin sudah di launching yang khusus untuk guru, baik guru ASN maupun guru non-ASN. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kepala sekolah. Jadi tugas kita ada dua, Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor, dan coach sebagai guru. Nah, dalam pengelolaan kinerja, kepala sekolah itu adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi sampai di penilaian. Sedangkan kepala sekolah sebagai individu, sebagai pegawai, sebagai ASN, juga mempunyai kewajiban untuk mengisi SKP dan melakukan tahapan-tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2024. Sedangkan yang bisa mengakses adalah kepala sekolah yang berstatus definitif, sedangkan yang PLT sementara belum terakomodir di platform ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita pelajari dulu, kita akan pahamkan dulu secara step by step, akan kita tunjukkan secara utuh dulu, nanti setelah itu kita akan membuat perencanaan untuk step by step. Baik, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mempersiapkan PMM-nya masuk di platform PMM, mari kita lihat yang berikut. Ini adalah akun PMM kepala sekolah. Begitu kita membuka, kita akan masuk ke fitur perencanaan kinerja, maka akan muncul sebagai berikut, yaitu yang pertama periksa perencanaan kinerja guru khusus kepala sekolah. Ini kemarin sudah kita bahas. Kita akan ambil yang di pengelolaan kinerja Anda. Di sini ada di sebelah kiri, di bawah beranda, itu ada pengelolaan kinerja Anda, maka Anda cukup untuk mengklik yang pengelolaan kinerja. Kalau untuk memeriksa, itu adalah beda. Sekarang. Setelah kita klik pengelolaan kinerja Anda, maka akan muncul mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Di sebelah kanan, kalau kita belum pernah membuat sama sekali, maka akan muncul mulai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat atau mengakses ini, maka akan muncul lanjutkan. Klik aja mulai, nanti akan ada data diri Bapak Ibu sekalian. Silakan dicek apakah sudah sesuai atau belum. Biasanya yang belum muncul itu adalah jenjang jabatan. Silakan Bapak Ibu dicek. Kalau sudah benar, maka klik saja bagian kiri bawah itu ada data sudah sesuai. Maka kita klik, nanti akan ada konfirmasi apakah sudah sesuai apa belum. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke praktek kinerja. Untuk praktek kinerja, kita akan memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Dan biasanya didasarkan pada raport pendidikan. Nah, selain praktek kinerja, nanti ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kerja, ada rangkum. Jadi yang membedakan
dengan guru ada ke tugas tambahan kalau kita tidak ada. Baik, sebelum kita masuk ke pengembangan kompetensi, maka kita akan lihat coba untuk praktek kinerja indikator dimensi kepemimpinan pembelajaran itu ada 8. Nah, ada 8, mulai dari memandu perencanaan pembelajaran, ada aktivitas kegiatan komunitas belajar, komunikasi visi misi satuan pendidikan, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, presentasi program sekolah, menceritakan praktek baik kepemimpinan, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Itu sudah ada di pilihan indikator praktik kinerja. Misalnya Bapak Ibu nanti memilih salah satu saja, maka klik saja, nanti otomatis ada tertulis ke pengembangan kompetensi. Kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi, sama seperti guru, kita diberi batas minimal adalah 32 poin per semester, sampai dengan maksimal 128 poin per semester. Sehingga nanti kita akan mendiskusikan dengan atasan kita itu adalah kepala dinas, dan nanti mungkin akan didelegasikan ke pengawas. Kita bisa mengisi pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk kita. Ada total 32 poin, nanti kita akan memilih, ada RHK, rencana hasil kerja yang sudah tertuang di lampiran Perdirjen 7607. Ada juga nanti bukti dukungnya, terus target kualitas, sama poin yang didapatkan. Nah, poin-poin itu didapatkan dari mana? Bapak Ibu bisa buka di bagaimana poin ini dihitung. Kita akan lihat poin-poin yang diperoleh nanti seperti apa. Kita akan buka di lampirannya. Walaupun kalau kita klik di RHK nanti muncul banyak tulisan, kita tinggal milih. Tapi mari kita bahas satu persatu terkait dengan ini RHK-nya. Yang pertama, meningkatnya kinerja satuan pendidikan. Jadi yang membedakan kalau ini yang kita tingkatkan adalah satuan pendidikannya. Ya, yang pertama melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan 3 minimal kegiatan praktek baik bersama. Di 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin, data dukungnya berupa sertifikat. Yang berikutnya meraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi. Jadi kita meraih penghargaan atau kejuaraan. Nah, satu penghargaan nilainya 12 poin, bukti dukungnya piagam. Yang ketiga, menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan IKM dan PBD. Satu kegiatan bisa 2-3 jam, poinnya ada 8. Bukti dukungnya sertifikat. Yang keempat, menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lain. Bapak Ibu, dibagikan kepada guru bukan berarti dibagikan secara manual ke guru-guru kita, bukan, tapi dibagikan melalui PMM. Jadi satu perangkat ajar komplit itu poinnya 24. Yang kelima, penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru. Satu kumpulan konten unggulan, poinnya 6 dan harus diunggah atau terbit di PMM. Yang keenam, penelaah cerita praktik baik yang dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah. Ini adalah para penelaah yang sudah diberi tugas oleh Kemdikbud melalui BPGP. Sudah ada yang bertugas ini. Tidak semua orang bisa jadi penelaah. Harus ada tugas khusus dari Kemdikbud
atau GTK atau BPGB. 10 cerita praktek baik setara dengan 6 poin. Nah, untuk bukti dukunnya adalah laporan. Yang ketujuh, penyusun cerita baik yang dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lain. Jadi menyusun cerita praktek baik, terus diunggah dan diterbitkan oleh PMM, maka poinnya 12. Cerita baik bisa berupa macam-macam. Di situ ada itu di PMM, ada bukti karya, itu bisa artikel, bisa bahan ajar, bisa praktek baik, bisa manajemen kepemimpinan, dan seterusnya. Nanti kita akan coba memperdalam yang ini. Yang kedelapan, menelaah aksi nyata sejawat. Ini juga bentuknya laporan, dan ini ditugaskan oleh Kemdikbud atau GTK atau BPG. Yang kesembilan, penelaah perangkat ajar juga sama, di sebelum perangkat ajar 6 poin juga yang ditugaskan oleh BPGB. Yang ke-10, partisipan observasi praktek pembelajaran. Mulai persiapan, pelaksanaan, dan diskusi lanjut ini pasti Bapak Ibu sebagai supervisor pasti akan supervisi. Berarti Bapak Ibu nanti dengan mengumpulkan laporannya bisa ada poin. Yang ke-11, coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, atau kepala sekolah. Ini mungkin Bapak Kepala Sekolah ada yang jadi mentor atau fasilitator atau pengajar praktek, maka ini bisa dihargai 12 poin untuk 1 sertifikat. Yang ke-12, partisipan kegiatan seminar, lokakarya, simposium yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Poinnya ada 4, begitu punya sertifikat. Yang ke-13, peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, itu juga diberikan dengan sertifikat, poinnya 4. Yang ke-14, peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, mengikuti pelatihan atau BIMTEK dibuktikan dengan sertifikat, poinnya 8. Jadi Bapak Ibu pasti akan bertanya, pelatihan yang diperbolehkan yang mana? Kita ambil yang aman-aman saja, yaitu yang diperoleh di bidang pendidikan, sehingga yang mengeluarkan juga di bidang pendidikan, misalnya Dinas Pendidikan atau BPPMB, BPGB, nanti kita bisa melakukan. Yang ke-15, peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi. Ini di PMM Bapak Ibu, 1 pelatihan beserta aksi nyatanya, sehingga muncul sertifikat topik di PMM, maka nilainya. Ini hanya berlaku dalam kurun waktu penilaian. Jadi yang kemarin-kemarin kita anggap sudah selesai, sudah kita nilaikan di kinerja tahun 2023. Untuk tahun ini kita mulai lagi. Yang 16, menjadi peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini sertifikat, poinnya 4. Yang ke-17, peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah. Ini misalnya PGP atau manajer kepala sekolah, itu 128 poin. Yang terakhir, peserta praktek magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Misalnya kita dapat tugas magang di luar negeri atau di mana, maka dia dapat. Itu terkait dengan poin-poin yang bisa kita masukkan di RHK. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi kita tinggal memasukkan saja, caranya sama, tinggal RHK-nya kita pilih, berapa target kuantitasnya, nanti di situ akan tertulis poin-poinnya. Bapak Ibu diusahakan poinnya minimal 32, walaupun minimal 32, tapi masuk kita. Kalau sudah selesai semuanya, maka kita akan langsung ke perilaku kerja. Perilaku kerja, kita akan lihat perilaku yang ingin difokuskan tahun ini apa, terus bagaimana kita akan menerapkan.
Untuk itu Bapak Ibu bisa melihat di PMM-nya selengkapnya, nanti di situ ada beberapa indikator yang bisa kita pilih. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dulu. Kalau sudah selesai, maka kita klik ke rangkuman. Kalau sudah ke rangkuman, terus bagaimana? Kita cek lagi, kalau memang sudah pasti, sudah mantap, maka kita tinggal kumpulkan untuk selanjutnya. Akan ada penegasan apakah kita akan mengumpulkan, karena setelah dikumpulkan perencanaan akan otomatis disetujui. Mohon tunggu tahap berikutnya, jadi tidak ada ke revisi lagi. Nanti akan disampaikan ke kepala dinas melalui pengawas bina. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Ya sudah, perencanaan kita sudah selesai, kita tinggal nanti lanjut ke pelaksana. Nanti di PMM Bapak Ibu akan muncul tulisan menunggu periode pelaksanaan kinerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari. Itu Bapak Ibu step-stepnya secara teori. Mari kita langsung praktikkan. Kita akan menggunakan akun kepala sekolah, yaitu akun saya sendiri. Kita sudah sampai di berandanya. Maka langkah pertama kita cari di pengembangan diri, khususnya di pengelolaan kinerja. Kita saja, maka akan muncul tulisan 1-13 Januari periksa perencanaan kinerja guru. Ini adalah tugas kita untuk memeriksa kinerja guru. Kalau misalnya Bapak Ibu penasaran seperti apa, saya coba. Kita klik saja untuk periksa. Maka di sini akan tertulis jumlah guru kita. Misalnya di tempat saya semuanya ada 47, yang perlu disetujui ada 0, belum mengajukan 47, karena di tempat saya semuanya sudah membuat, tinggal mengajukan dan tinggal disetujui. Oke, kalau sudah, kita kembali ke dashboard ini. Nah, agar Bapak Ibu bisa masuk ke pengelolaan kinerja kita sebagai ASN, maka kita klik aja di bawah beranda, ada pengelolaan kinerja Anda. Klik saja, maka nanti akan muncul, jika Bapak Ibu belum pernah membuka, maka di sini akan muncul tulisan mulai. Maka klik aja, nanti akan ada data diri Bapak Ibu yang perlu dicermati, dan kalau sudah betul tinggal di oke saja lanjut. Kalau sudah betul data diri Bapak Ibu sekalian dan diklik lanjutkan, maka akan seperti ini. Mari kita langsung lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama praktek kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kinerja, dan yang keempat rangkuman. Yang pertama, mari kita pilih praktek kinerja kita. Kita akan fokus di peningkatan kinerja yang mana. Ada 8 pilihan. Bapak Ibu bisa melihat dulu rapat pendidikannya, kira-kira yang perlu diintervensi yang mana. Kalau sudah kita lihat rapat pendidikannya, atau misalnya mau kita klik rapat pendidikan, nah, seperti ini, kita akan diarahkan ke rapat pendidikan. Tapi kita tidak usah laksana saja. Kita akan memilih 8 indikator itu, kita pilih salah satu Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu kira-kira perlu intervensi? Kalau saya akan memilih menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, karena saya banyak praktek baik atau yang dulu namanya best practice, maka kita akan coba menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang lain, bisa presentasi program sekolah, bisa visi misi, bisa memandu perjalanan pembelajaran. Saya akan pilih menceritakan praktek baik. Kalau sudah kita klik, maka akan muncul warna yang lain di indikator itu. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan, scroll ke bawah, di situ ada ke pengembangan kompetensi. Maka kita langsung klik saja ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu selagi belum dikumpulkan, maka nanti bisa diedit ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke pengembangan kompetensi. Di situ kita akan memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk kita. Aturannya minimal 32 poin per semester,
maksimal 128 poin semester. Nah, ini karena saya belum mengisi, maka di sini tulisannya kurang 32 poin. Mari kita isi bersama-sama Bapak Ibu yang memungkinkan Bapak Ibu gunakan. Misalnya kita akan misalnya saya berencana mau sebentar meraih pengakuan dan pengakuan susah ya Bapak Ibu. Saya akan narasumber berbagi praktek baik 8 poin. Terus saya tambah lagi, saya kepengen pelatihan yang di BPGP, BPPMP atau di sekolah. Bapak Ibu bisa mengadakan pelatihan di sekolah, tapi sepengetahuan Dinas Pendidikan. Saya akan pelatihan. Ini saya yang kedua lakukan supervisi ya 8 poin enggak apa-apa. Berikutnya mari Bapak Ibu tulis sampai ketemu 32 minimal. Saya akan ngambil yang pelatihan saja. Ini BIMTEK. Nanti saya akan membuat pelatihan di sekolah kita, satu kegiatan atau dua kegiatan. Terus saya tambah lagi saya akan mengisi PMM. Ada dua kegiatan. Coba kita lihat Bapak Ibu sudah cukup apa enggak? Oh ternyata sudah 48 poin. Kita tambah yang satu lagi saya mau nambah untuk yang ikut seminar. Coba ikut seminar. 4 poin. Bolehlah. Seminar lomba karya. Oke, saya dua kegiatan. Oke Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan 56 poin, sudah lumayan di atas 32. Semoga Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan selagi belum dikumpulkan masih bisa kita edit atau kita revisi. Baik, langkah berikutnya kita ke perilaku kinerja. Nah, di perilaku kerja kita dimohon untuk memilih satu yang ingin diprioritaskan di semester ini. Bapak Ibu, kalau misalnya masih bingung seperti apa, kita klik aja selengkapnya. Nah, di sini sudah ada indikator perilaku sama perwujudan yang mau kita pilih. Misalnya, kita lihat dari sini ya, orientasi pelayanan, indikator pelakunya memahami kebutuhan guru, bersifat ramah, dan seterusnya. Ya, oke. Kita akan milih langsung. Orientasi pelayanan, saya akan fokus di mana ya, memahami kebutuhan guru. Terus perilakunya di situ sudah ada, tinggal kita milih Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi. Coba saya pakai yang ini, benar secara responsif. Akuntabel kita pilih memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan. Terus dan perilaku memanfaatkan. Yuk kita langsung sampai selesai nanti. Ya. Kompeten. Saya akan membantu guru dan tenaga pendidikan dengan cara apa? Oke. Selanjutnya harmonis. Loyal.
daftar semuanya Asian 7 ya Bapak Ibu. Pilih lagi. Dan yang terakhir pola politik. Sudah selesai Bapak Ibu, kita lihat rangkumannya. Kalau sudah selesai diisi semuanya, kita lihat rangkumannya. Kalau belum selesai diisi, maka rangkumannya belum bisa diklik. Kita klik saja rangkuman, maka sudah ketemu rangkumannya. Mari kita pelajari bareng. Kita lihat RHK kita, walaupun tadi kita mungkin tidak menuliskan, bisa jadi ada yang keluar. Yang pertama, RHK yang pertama yaitu meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berbagus pada berbagi praktik baik. Bukti dukungnya nanti hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah. Yang menilai adalah kepala dinas melalui pengawas. RHK yang kedua menjadi narasumber, bukti dukungnya sertifikat. Terus yang kedua, partisipan observasi praktek pembelajaran, berarti supervisi, nanti laporan. Yang keempat, pelatihan dan bintek, 2 kegiatan, nanti bukti fisiknya sertifikat, terus pelatihan PMM, sertifikat topik, terus peserta seminar, sertifikat, dan seterusnya. Terus ada juga tersusun KOSP, nanti dokumen KOSP. Walaupun tadi kita tidak menuliskan, tapi di rencana hasil rencana kerja kita ada di situ. Terus perencanaan satuan pendidikan, ada dokumen perencanaan. Terus laporan pengelolaan juga ada. Peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru, hasil penilaian observasi guru. Terus kegiatan pengembangan kompetensi guru, rekap bukti dukung. Terus yang berikutnya, fokus implementasi kurikulum, ada rangkuman kehadiran, penugasan, ada surat tugas, dan seterusnya. Termasuk perilaku pengajar. Bapak Ibu kalau sudah selesai, maka di sini ada 2 yang kita pilih. Kalau sudah selesai betulan, maka kita bisa kumpulkan. Tapi kalau belum, maka kita bisa mengubah lagi. Atau kita bisa keluar, otomatis akan tersimpan di situ. Nanti kita bisa edit di lain. Itu Bapak Ibu step-step untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Semoga bisa dijadikan panduan dan bahan untuk membuat pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas hal-hal teknis terkait dengan kebutuhan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.